Setibanya di rumah yang ditunjuk oleh Cindy itu, dia kaget dengan apa yang dilihatnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mystery Friends, makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi sama aku, Elsha Septa. Banyak banget nih kisah-kisah mistis maupun menyeramkan yang pernah terjadi pada para ojek online. Dan kisah-kisah mistis ini banyak mereka unggah ke media sosial yang akhirnya menghebohkan warganet dan menjadi viral. So kali ini 5 cerita horor yang pernah terjadi oleh para pengemudi ojek online ketika mereka bekerja di malam hari. Yang cerita-cerita mereka ini banyak bikin merinding warganet. Gak usah basa-basi, ini dia kisah-kisah horor mereka. Let's start the story. Cerita ini dibagikan oleh akun Twitter Zulfik. Jadi akun Twitter Zulfik ini dia menggugah sebuah video. Di video tersebut ada pengemudi ojek online yang bernama Abdullah. Dan di situ Abdullah ini menceritakan pengalaman mistisnya waktu dia bekerja di malam hari. Abdullah ini menerima sebuah orderan, tapi anehnya orderannya ini tidak ada nama tempat tujuan maupun alamat lengkapnya. Yang dia dapatkan pada saat itu hanya titik koordinatnya aja. Akhirnya Abdullah ini ngambil orderan itu lalu, dan selama di perjalanan Abdullah ini berusaha untuk mengajak ngobrol si konsumennya ini. Oh, asli mana teh? Asli sini. Ngomongnya asli sini. Kok belum pernah ke sana? Iya, baru naon ya cebrang teh. Abdullah pun sudah merasa heran dan curiga. Abdullah baru menyadari kalau ternyata tempat yang ditujunya itu adalah makam. Oh, pas nyampe sana, makam guys. Makam. Penumpang mistis itu, dia ini membayar 28.000 dengan uang 20.000 2 lembar. Setelah itu, akhirnya si konsumennya ini pergi. Dia ngasih 20 ribuan 2 lembar. Setelah penumpang mistisnya ini pergi, Abdullah ini penasaran. Abdullah pun menuju ke tempat yang lebih terang. Dia mengecek uang yang dia dapat dari penumpang tersebut. Dan yang bikin saat itu Abdullah ini kaget ketika Abdullah melihat uang tersebut. Uang 20.000 itu berubah menjadi plastik. Berubah jadi kayak gini nih. Pas gue lari ke tempat terang jadi plastik kayak begini. Nah loh, gimana tuh? Kebayang gak sih? Kasihan banget kan? Dia ngerasa rugi, bukan dibayar pakai uang tapi malah sama plastik. Cerita horor yang kedua, jajan ini itu diceritakan oleh akun Twitter Bitfrost, menceritakan tentang pengemudi ojek online yang harus mengantarkan makanan pada saat malam Jumat yang dia harus antarkan ke Bergota. Sesampainya di lokasi Bergota, ojek online itu tuh dibayar cash sebesar 15.000. Dan dia nggak mikir panjang seperti biasa. Setelah dia menerima uangnya itu dia masukkan ke kantung celananya. Nggak lama dari situ, ojek online ini tuh mampir ke Alfamart. Dan sesampainya di Alfamart, dia keluarin tuh uangnya yang 12.000 itu. Tapi tau-taunya setelah dia mengeluarkan uang itu berubah menjadi daun. Sebenarnya ia tuh udah merasa curiga ketika dia mendapatkan uang itu, karena setelah dia menerima uang itu, penumpang itu tuh langsung pergi dengan cepat lalu menghilang. Menurut perkiraannya, katanya pelanggannya itu seorang laki-laki yang berwajah pucat. Driver ojol itu baru sadar ketika saat akan jalan pulang. Setelah ia melihat ke sekeliling, ternyata ia harus melewati jalan yang dipenuhi dengan makam. Amsyong banget gak sih tuh ojolnya? Udah dia harus ngelewatin makam pulangnya dan tiba-tiba dikerjain sama makhluk goib. Gimana uangnya ini berubah menjadi daun. Cerita berikutnya, foto yang dianggap sebagai sosok hantu perempuan ini diunggah oleh akun Instagram @dramaojol@id. Seorang driver membagikan foto ini ketika dia ini sedang berada di sebuah gang yang gelap dan juga sepi. Menurutnya, sosok hantu perempuan itu mirip dengan hantu kuntilanak. Kalau teman-teman yang dihadapi seperti ojek online itu, di mana dia harus melewati sebuah gang, tiba-tiba di ujungnya ada sosok hantu kuntilanak, kalian bakal ngapain? Apakah kalian bakal terobos gitu aja? Ataukah kalian akan balik mundur? Komen ya di bawah. Ada cerita lainnya nih. Cerita ini tuh disampaikan oleh pemilik restoran yang kemudian cerita ini diunggah oleh akun Instagram dramaojol.id. Pemilik restoran ini baru aja dia ini berbincang dengan salah seorang pengemudi ojek online yang hendak mengambil orderannya di restoran itu.
Pengemudi ojek online itu dia ini bercerita kalau dia ini pernah menerima pesanan makanan dari restoran cepat saji. Bahkan telepon dari pengemudi ojek online ini tuh masih diangkat oleh si pembeli. Tapi nih setelah si ojek online ini sampai di tempat tujuan, yang menerima adalah ibu dari pembeli tersebut. Dan ketika si ibu ini melihat nama dari pesanan tersebut, ibu ini cerita kalau nama dari pembeli itu adalah anaknya, dimana anaknya ini tuh sebenarnya udah meninggal 2 hari yang lalu. Jadi otomatislah pada saat itu baik si ibu maupun si pengemudi ojek online ini tuh sama-sama kaget gimana caranya pembeli yang sudah meninggal bisa memesan makanan melalui aplikasi online. Padahal menurut ibu tersebut, telepon genggam anaknya ini sudah disimpan di dalam laci yang terkunci rapat. Jadi siapa sebenarnya yang memesan makanan itu? Percaya mau enggak, tapi ada aja makhluk gaib yang iseng. Nah, ini cerita yang terakhir adalah cerita mengenai arwah Cindy. Nah, arwah Cindy ini lagi trending di Twitter. Nah, cerita ini tuh belum lama kejadiannya. Baru-baru ini di media sosial ini dihebohkan dengan kisah pengemudi ojek online yang bernama Herman Suherman yang mengantar seorang penumpang perempuan dengan tujuan dari Bandung menuju Subang. Itu tuh jarak lumayan jauh loh dari Bandung ke Subang itu. Dan perempuan itu bernama Cindy. Driver ojol ini awal mulanya dia ini menceritakan kisahnya dalam komentarnya di channel YouTube Jurnal Risa. Menanggapi komentar tersebut, Risa menggugah kembali curhatan dari pengemudi ojek online ini melalui akun Twitternya Risa Saraswati. Jadi ini di Twitternya Risa Saraswati ini, Risa mengunggah sebuah foto dari screenshot komentar-komentar ojek online itu yang dari salah satu video YouTube-nya Jurnal Risa. Lalu ia pun membagikannya di Twitter. Dan dia mengaku kalau dia ini merinding ketika mendengar cerita dari ojek online ini. Di dalam ceritanya, ojek online ini mendapatkan orderan dari depan Istana Plaza Bandung menuju ke daerah Subang. Dan rencananya perjalanan itu mengeluarkan tarif sebesar 400.000. Dan saat itu penumpang itu menyebut namanya adalah Cindy. Jadi Cindy ini minta diantar untuk pulang ke rumahnya ke daerah Subang untuk mengambil pakaian. Dan Cindy ini mengatakan kalau dia ini mengambil pakaian karena besoknya ini ada wawancara panggilan kerja di sebuah bank milik pemerintah. Menurut cerita dari ojek online ini, di dalam perjalanan Cindy juga tuh suka bercerita tentang hal-hal goib, kisah-kisah mistis, juga soal tim dari Jurnal Risa. Dan Cindy ini bercerita selama perjalanan mereka dari Bandung menuju Subang. Dan lucunya lagi, driver ini tuh cerita bahkan selama dalam perjalanan itu mereka itu sampai pernah bertukar. Jadi si Cindy ini yang membonceng si driver ojek online itu. Sampai-sampai orang-orang ini ngelihat mereka itu jadi keheranan dan bingung. Cindy ini mengaku sama Herman kalau dirinya ini adalah salah satu dari tim Jurnal Risa. Bahkan ia pun menawarkan pekerjaan kepada Herman untuk bergabung bersama tim Jurnal Risa dengan bayaran 200.000 untuk menjadi kru dari tim Jurnal Risa untuk ngantar-ngantar ke tempat-tempat mistis. Di komen dari salah satu video Jurnal Risa ini, Herman ini menanyakan kepada Jurnal Risa apakah ada yang mengenal dengan Cindy, sebab penumpang itu mengaku kalau dia ini adalah salah satu dari tim Jurnal Risa. Bahkan Herman juga ditawarkan pekerjaan. Setelah mereka ini lama di perjalanan, akhirnya sampai juga mereka tiba di Subang. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, mereka berhenti di sebuah gang. Namun Cindy meminta Herman untuk menunggu di depan gang karena Cindy ini takut kalau dia ini bakal dimarahin sama ayahnya. Sambil Cindy ini menunjukkan rumahnya kepada Herman. Setelah Herman ini menunggu sekitar 1 jam lebih, Cindy itu gak muncul-muncul juga. Ya karena Herman ini belum dibayar, akhirnya Herman ini memutuskan untuk menghampiri rumah yang ditunjuk oleh Cindy untuk menagih uang ojek yang belum dibayarnya. Setibanya di rumah yang ditunjuk oleh Cindy itu, dia kaget dengan apa yang dilihatnya. Ternyata rumah itu hanyalah rumah kosong yang kotor, kumuh, gelap, dan tidak berpenghuni. Dan udah pasti rumah itu tampak menyeramkan. Karena Herman ini merasa kebingungan, lalu ia ini mencari tahu tentang Cindy kepada warga setempat. Siapa tahu memang ada orang yang mengenal dengan Cindy. Namun warga sekitar pun tidak ada yang mengenal
sosok yang mengaku bernama Cindy. Akhirnya Herman ini memutuskan untuk pulang. Namun dia juga meminta bantuan kepada para ojek online di daerah Subang untuk mencari keberadaan Cindy dengan identitas yang diberikan oleh Herman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Herman ini membuka HP-nya dan dia ini kaget mendapat kabar via WA dari ojek online yang membantunya mencari Cindy waktu pada malam itu. Mereka ini para ojek online di Subang mengaku telah melakukan sweeping untuk mencari yang namanya Cindy ini, dan mereka mengaku telah menemukan keluarga dari penumpang yang bernama Cindy ini, dan mereka mengatakan kepada Herman kalau sebenarnya yang namanya Cindy ini, penumpang Herman itu, dia ini sebenarnya telah meninggal 4 tahun yang lalu. Cindy meninggal akibat kecelakaan dalam perjalanan dari Bandung menuju Subang, dan cerita ini disampaikan oleh keluarganya Cindy kepada para ojek online Subang yang membantu Herman ini. Jadi merinding sendiri, ternyata banyak banget kisah-kisah mistis yang dialami para ojek online. Udah capek, udah dingin, tiba-tiba masih juga dikerjain oleh makhluk-makhluk goib. Ya walaupun kita mau percaya nggak percaya, tapi kalau ini kejadian sendiri oleh para ojek online, dan ini adalah cerita nyata yang mereka sampaikan. Tapi aku percaya namanya penampakan makhluk tak kasat mata ini biasanya itu terjadi ketika energi kita ini melemah, sehingga energi dari makhluk gaib ini semakin kuat, dan mereka itu lebih mudah untuk menampakkan dirinya ketika kita dalam keadaan lelah, capek, atau di dalam keadaan energi yang sangat rendah. Nah, cerita mengenai arwah Cindy ini masuk dalam jajaran trending topik di Twitter dengan perolehan 25.000 tweets selama 1 jam terakhir. Wow, luar biasa ya. Memang ternyata ya cerita-cerita horor ini banyak banget dinikmati oleh warga plus 62. So itu dia tadi teman-teman 5 cerita yang dialami oleh para ojek online yang viral dan trending di media sosial. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan bantu share ya video ini. Dan jangan lupa juga diklik subscribe-nya. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi. Dan jangan lupa juga ya ditonton video-video lainnya di channel aku setelah ini. Segitu dulu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.